Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Rame Eleng Wijayanti dengan NIM 97. Saya perwakilan dari kelompok 5 yang beranggotakan Yusfi, Afif, dan Veronica. Saya dari program studi manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Pada kesempatan ini saya akan membahas isi dari rencana pembelajaran semester atau RPS, mata kuliah Human Relations in Organization. RPS ini penting karena menjadi pedoman kita selama satu semester, mulai dari materi, tujuan pembelajaran, metode, hingga penilaian. Mata kuliah ini bertujuan memahami perilaku manusia dalam organisasi, terutama bagaimana komunikasi, motivasi, dan hubungan antar individu mempengaruhi kerjasama untuk mencapai tujuan perusahaan. Berikut dosen penempuh mata kuliah Human Relation ini. Pada mata kuliah Human Relation in Organization, terdapat 3 capaian pembelajaran yang harus dicapai oleh mahasiswa. CPL 8 dan 9 mampu memimpin dan mengelola tim serta individu agar berkinerja tinggi untuk mencapai tujuan organisasi. CPL 10 mampu berkomunikasi secara efektif dan profesional dalam berbagai situasi bisnis dengan berbagai pemangku kepentingan. Untuk mencapai itu, RPS ini merumuskan sub-JPMK sebagai berikut. Sub-JPMK 1 mampu menjelaskan konsep Human Relation in Organization, definisi, fungsi, dan tujuan secara teori ilmu ekonomi, akuntansi, dan manajemen pada bentuk penugasan sebesar 15%. Sub-JPMK 2 mampu berkomunikasi efektif lintas fungsi organisasi dan lintas level manajemen dalam presentasi mahasiswa dan short term quiz sebesar partisipasi 5%, kuis sebesar 20%. Sub-JPMK 3 mampu mengimplementasikan ilmu manajemen ke dalam usaha-usaha bisnis pada evaluasi tengah semester sebesar 5%. Sub-JPMK 4 mampu menganalisis, menjelaskan, dan menerapkan informasi akuntansi yang diolah dengan teknik kuantitatif pada evaluasi akhir semester sebesar 20%. Sub-JPMK 5 mampu mengimplementasikan keterampilan komunikasi efektif dalam rangka penyampaian argumentasi empiris dan teoritis di bidang manajemen ke dalam bentuk artikel ilmiah dengan topik Human Relations sebesar 35%. Lalu, apa saja materi pembelajaran dalam satu semester ini? Materinya cukup komprehensif. Berikut materi pembelajarannya. Selama perkuliahan, materi pembelajaran yang digunakan adalah diskusi, discovery learning, small group discussion, dan media pembelajarannya berbasis blended learning, tatap muka, dan LMS. Ini menunjukkan bahwa perkuliahan tidak hanya satu arah, tetapi banyak melibatkan aktivitas kolaboratif dan pemecahan masalah. Terkait penilaian, bobotnya dibagi dari berbagai komponen. Ada tugas, presentasi, partisipasi kelas, kuis, UTS, UAS, serta proyek penulisan artikel ilmiah. Penugasan besar seperti artikel ilmiah dan tugas proyek mulai muncul pada pertemuan 11 hingga 15. Sementara UTS dilakukan pada minggu ke-8 dan UAS pada minggu terakhir bersamaan dengan pengumpulan tugas proyek. Secara keseluruhan, RPS ini dirancang untuk memastikan mahasiswa bukan hanya memahami teori human relation, tetapi juga mampu menerapkannya dalam dunia kerja melalui komunikasi efektif, kerjasama tim, dan penulisan ilmiah. Dengan mengikuti panduan RPS ini, mahasiswa bisa memaksimalkan proses pembelajaran selama 1 semester.
Pada video ini, saya akan menjelaskan hasil wawancara dari kelompok kami mengenai peranan atasan dalam meningkatkan motivasi dan prestasi kerja pada toko Z-Marmer. Kami melakukan wawancara mendalam pada 4 narasumber kami, yaitu 1 atasan dan 3 bawahan pada toko Z-Marmer. Selanjutnya, di sini saya tampilkan deskripsi narasumber dari 1 atasan dan 3 bawahan pada toko Z-Marmer. Dalam video ini, saya akan menjelaskan ringkasan hasil temuan kami mengenai peranan dukungan atasan dalam meningkatkan motivasi dan prestasi kerja bawahan di toko marmer dengan alur input, proses, dan output. Masuk ke bagian input. Dalam sebuah lingkungan kerja, hubungan antara atasan dan bawahan tidak hanya sekadar memberikan perintah dan menjalankan tugas. Dukungan atasan memiliki peranan penting dalam membentuk kenyamanan, motivasi, dan kualitas kerja bawahan. Ketika dukungan berjalan baik, bawahan akan lebih percaya diri, bersemangat, dan mampu menunjukkan prestasi optimal. Namun, jika dukungan tersebut tidak konsisten, maka permasalahan mulai muncul. Beberapa masalah utama yang ditemukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada komunikasi yang kurang efektif. Atasan kadang membawa kondisi emosional pribadi ke lingkungan kerja. Hal ini menyebabkan interaksi dengan bawahan menjadi tidak kondusif, sehingga masalah kecil bisa melebar dan membuat bawahan tidak nyaman. Yang kedua, instruksi kerja yang kurang jelas, sehingga bawahan sering bingung menentukan langkah yang harus dilakukan. Masuk ke bagian proses. Setelah mengetahui masalah yang muncul, langkah berikutnya adalah melihat bagaimana atasan memberikan dukungan untuk memperbaiki keadaan. Proses ini menggambarkan upaya nyata dalam membangun kembali motivasi dan meningkatkan prestasi kerja bawahan. Pertama, atasan mulai menerapkan komunikasi yang lebih terbuka, memberi ruang bagi bawahan untuk menyampaikan kendala dan saran. Kedua, atasan memberikan arahan kerja yang jelas secara rutin agar bawahan memahami tujuan dan standar kerja yang harus dicapai. Ketiga, atasan menciptakan lingkungan kerja yang kondusif, membangun suasana kekeluargaan, dan menghilangkan batasan berlebihan antara atasan dan bawahan. Semua masalah dibicarakan bersama untuk mencari solusi. Keempat, atasan memberikan apresiasi dan penghargaan, mulai dari pujian hingga program penghargaan besar seperti bantuan DP rumah dan hadiah umroh bagi karyawan berprestasi. Masuk ke bagian output. Dari proses dukungan tersebut, muncul berbagai hasil positif yang dapat dirasakan baik oleh atasan maupun bawahan. Output ini menjadi indikator bahwa dukungan atasan benar-benar memberikan pengaruh terhadap motivasi dan prestasi kerja. Dari sudut pandang atasan, terlihat peningkatan pada kemandirian bawahan, produktivitas kerja, antusiasme dan kesungguhan, serta inisiatif bawahan yang semakin besar. Sementara dari sudut pandang bawahan, mereka merasa lebih senang dan nyaman bekerja. Kinerja meningkat terutama dalam penjualan dan pelayanan. Lebih percaya diri dalam mengambil tanggung jawab. Dan hubungan kerja terasa lebih harmonis dan kekeluargaan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga penjelasan ini bermanfaat bagi kita semua. Saya memohon maaf apabila terdapat